Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah perjalanan satu keluarga kecil. Ada Ray si suami, Joanna si istri, dan Perry si anak yang tampaknya sibuk dengan kegiatannya bermain make up. Ray dan Joanna sendiri juga memiliki kesibukan lain, yaitu sedang bertengkar. Sebenarnya sepele, tapi karena mungkin permasalahan itu terlalu sering dan Ray tidak pernah sadar, masalahnya menjadi sangat runyam dan besar. Bahkan perceraian hampir menjadi solusi pertengkaran mereka. In a patch, and I admit it, but I love you, okay? Di tengah pertengkaran mereka, Perry mengeluhkan musik boxnya kehabisan baterai, kebelet kencing, dan meminta si ayah agar mencari minimarket terdekat untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Daddy will get you some more batteries, alright, sweetie? Agar anaknya tidak bosan, Ray menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi Alangkah Indahmu terlebih dahulu. Belum juga lama menyanyikan lagu, Ray akhirnya menemukan sebuah minimarket di mana Joanna atau Jo akan mengantar Perry ke toilet, sedangkan Ray membeli minuman dan sepasang baterai untuk Perry. Maybe the hot batteries. Mommy, come on, I have to go. Secara kebetulan di tempat itu tidak menyediakan kartu kredit sebagai metode pembayaran, dan karena Ray tidak memiliki cukup uang tunai pun tentu harus menyortir barang belanjaannya dengan tidak jadi membeli baterai dan hanya membeli minuman saja untuk ia dan istrinya. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, kali ini Perry mengeluhkan jika kantong beratnya telah hilang. Tidak mau Perry bawel di perjalanan, Jo akan kembali ke toilet barangkali tertinggal di sana, sedangkan Ray akan mencari di dalam mobil sambil menjaga Perry bersamanya. Ketika sedang mencari di jok belakang itulah, Ray tidak sadar jika Perry sedang berada dalam bahaya. Ada seekor anjing yang menggiring Perry ke pinggir tempat konstruksi. Takut anaknya kenapa-napa, Ray mencoba untuk mengusir si anjing menggunakan batu bata, tetapi... What? Alright, don't be scared. You stay right there. Go on. Don't move. Don't move. Don't move. It's gonna be okay. Just gonna scare him. Yeah! Ya, Perry yang terkejut malah semakin mundur sampai terjatuh. Meski Ray sudah berusaha menggapainya, Perry sudah terlebih dahulu mendarat, dan ketika Ray sadar, ia sudah mendapati Jo berusaha menyadarkan Perry yang dalam kondisi linglung. Jo mencoba untuk mengajak Ray berbicara, namun langsung disingkirkan oleh Ray agar dia tidak mengganggunya terlebih dahulu. Mendengar suara Joanna yang mengatakan anaknya baik-baik saja, Ray pun langsung bertanya tentang apa yang Perry rasakan, bagian mana yang nyeri, dan langsung membawanya ke rumah sakit, mumpung sang anak masih dalam keadaan baal. I'm right here. Ray, she needs a doctor. He's got you. Dengan kecepatan tinggi, Ray memacu mobilnya sampai ke rumah sakit. Setibanya di tempat pendaftaran, Ray segera menghampiri bagian administrasi untuk mendaftarkan putrinya, berharap ia segera ditangani. Tidak menghiraukan perkataan Ray, si administrasi malah menyuruhnya untuk duduk dengan tenang, mengantri, karena bukan putrinya saja pasien di tempat ini. Sit down. Wait your turn. Lelah menunggu, Ray kembali menghampiri si petugas administrasi untuk menanyakan kapan gilirannya, kenapa masih belum dipanggil. Di mana Ray kembali dibuat kesal karena si petugas tidak memberitahu sejak awal jika dirinya harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. What? There's a law pastor if you sign it. You told me to sit down. Please go back to your seat, sir. I'll let you know when a doctor becomes available. Untuk kedua kalinya Ray kembali duduk menunggu panggilan dari si petugas. Tragedi yang menimpa mereka saat ini, Jo akhirnya sadar dan meminta maaf atas kemarahannya di perjalanan. Tidak ingin merusak mood sang istri yang ingin berbaikan, Ray pun membalasnya dengan akan membelikan Jo minuman dingin, berharap sang istri tetap seperti ini tanpa harus mengungkit kembali tentang rencana perceraiannya. I'm sorry. I didn't mean to bite your head off earlier. It's okay. Thank you. Singkat cerita, tibalah giliran Perry untuk diperiksa. Sebelum menemui dokter, Ray ditanya-tanya terlebih dahulu oleh ibu petugas tentang data diri berikut dengan keluhan yang Perry rasakan saat ini. Namun yang menjadi aneh adalah pertanyaan si ibu malah melebar kemana-mana. Seperti apakah Perry bersedia untuk mendonasikan organnya atau tidak, keamanan rumah, apakah ada penyakit mental, obat-obatan, dan lain-lain, membuat Ray jengkel dan meminta si ibu langsung merawat anaknya saja. The state requires me to ask if everything is safe in the household. Really? With these types of injuries, sir, I'm mandated by law. Dari puluhan pertanyaan dan jawaban barusan, hasilnya sungguh di luar dugaan karena ternyata rumah sakit ini mengharuskan pasien memiliki tanggungan asuransi, dan asuransi yang Ray miliki tidak berlaku di rumah sakit ini. Tidak mau pindah rumah sakit, Ray mengajukan pembayaran secara cash, membuat si ibu harus melaporkannya terlebih dahulu kepada atasannya. You take cash? I will have to check. Sempat mengira tidak akan berjalan lancar, Ray akhirnya dibawa ke ruang perawatan dan ditangani oleh seorang dokter bernama Bertram. Di sana Pak Bertram bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ray menjelaskan bahwa Perry terjatuh di tempat konstruksi di salah satu pom bensin yang jaraknya tidak terlalu jauh. I think the swelling is consistent with a fracture along the distal radius, but we'll get an X-ray to confirm that.
Most beautiful eyes I've ever seen. Setelah pemeriksaan, Pak dokter mengajak Ray dan Joe berbicara 6 mata, cendera tangannya normal. Namun karena pupil matanya agak membesar, Pak dokter akan melakukan pemindaian CAT terlebih dahulu atau Computerized Axial Tomography demi mendapatkan hasil apakah Perry mengalami cedera pada bagian dalam kepalanya. Di luar memang tampak normal, tapi satu hal yang harus mereka waspadai, adanya kemungkinan otak Perry mengalami pendarahan, biasa disebut hematoma subdural, yang hal tersebut akan sangat berbahaya jika tidak ditangani. You know, that's a pretty nasty little scrape you have yourself. Should I take a look? It's nothing. I'm a tough guy. Okay, well, give me a minute to get things in motion for Perry. She's alright, isn't she? We'll be fine. We will, Ray. Perry dipasangi gendongan lengan sebagai penyangga agar tangannya diam di satu tempat. Pak perawat memberikan sebuah boneka sebelum dia membawa Perry ke dalam ruang pemindai. Dan tepat sebelum memasuki lift, Pak perawat menjelaskan jika pasien hanya boleh ditemani oleh satu orang saja, tidak terbuka untuk umum. Ray akhirnya meminta istrinya saja yang menemani Perry, sedangkan dia sendiri akan berada di ruang tunggu sampai Perry selesai. See you in a few. Ray merasa aneh ketika melihat anak dan istrinya dibawa ke ruang terbawah rumah sakit, namun dengan perasaan positif, Ray dengan sabar menunggu, bahkan sampai ketiduran di ruang tunggu. Salah satu pasien membangunkan Ray karena terus mengigau sejak tadi. Sadar jika waktu sudah sore, Ray pergi ke toilet untuk mencuci muka dan mendapati ada sebuah plester sudah menempel di keningnya. Tanpa memperdulikan hal itu, Ray langsung mendatangi ibu petugas untuk menanyakan apakah pemindaiannya masih lama. Namun karena shift sudah berganti, si ibu meminta Ray untuk kembali duduk dan menunggu karena mungkin saja anak dan istrinya akan segera keluar. And if you just take a seat, I'm sure she'll be out shortly. I'd like to speak with Dr. Bertram. If you'll just give me a moment. Waktu semakin sore, Ray sudah mulai tidak sabar dan kembali mendatangi ibu petugas untuk menanyakan hal yang sama, di mana saat ini anak dan istrinya berada. Tidak ingin Ray semakin marah, si ibu menanyakan siapa nama pasien yang Ray tunggu, namun setelah dicek, tidak ada nama yang Ray sebutkan. Hal itu membuat Ray sangat marah, apalagi ketika si ibu malah menyak-menye sehingga... I don't care about that because I don't make the rules, right? Unless I can identify you with the patient, Aksi gebrak meja yang Ray lakukan tentu membuat si ibu merasa takut dan langsung menghubungi staf pemindai untuk menanyakan apakah ada pasien yang bernama Perry. Di tengah menunggu si ibu, Ray malah melihat seorang petugas membuang sesuatu mencurigakan dibungkus dalam plastik besar seperti daging segar. Apalagi setelah mendapat hasil dari si ibu terkait tidak ada pemindaian sejak pagi, membuat Ray berpikir buruk dan curiga jika rumah sakit ini adalah tempat jual beli organ manusia. maybe you're at the wrong hospital. I've been sitting there all day. Curiga anak dan istrinya menjadi korban, Ray menerobos masuk ke ruang perawatan tempat di mana tadi anaknya dirawat. Tak lama, muncul petugas keamanan yang disusul oleh seorang dokter shift kedua. Si bapak mulai menanyakan tentang apa yang terjadi, siapa yang Ray cari. Barangkali si bapak mulai menanyakan tentang apa yang terjadi, siapa yang Ray cari. Barangkali si dokter bisa membantunya agar Ray segera keluar dari rumah sakit ini. Got the whole day in front of me here and not finding any Monroe. Oh, that's insane. You were here, right there. Masih dengan penjelasan yang sama tentang anaknya yang hilang, si dokter pun akhirnya memanggil satu perawat yang sempat merawat Perry. Namun tebak apa yang dikatakan si perawat? Have you seen this man before? Yes, he was here on my earlier shift. See? He was treated for a head injury. Si perawat menjelaskan bahwa memang benar tadi Ray datang ke sini pagi-pagi, namun dia sendirian saja, tidak ada orang lain. Di mana kedatangan Ray ke sana adalah untuk memeriksa cedera di kepalanya, di mana Ray tentu sangat marah mendengar kebohongan si perawat sehingga You're lying. Rick, I need you to just calm down. You're right? You don't even know me. Hold it in for it. I'll call upstairs. setelah disuntikan obat penenang, Ray dibawa ke ruang keamanan dan disuruh menunggu terlebih dahulu. Disangka Ray tidak akan berbuat macam-macam lagi, si petugas meninggalkan Ray sendirian dengan Ray yang langsung menyuntikkan beberapa adrenalin demi kesadarannya. Bebas dari ruang keamanan, Ray berjalan sambil mencari di mana anaknya berada. Sampai di sebuah ruangan si perawat yang tadi sempat merawat si anak, Ray sempat akan bertanya kepadanya. Namun karena si petugas keamanan keburu datang, Ray tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Hey, you! Lolos dari si petugas keamanan, Ray berniat untuk pergi saja dari rumah sakit. Namun, ketika melihat polisi berada di tempat ini, Ray langsung meminta bantuan mereka memeriksa rumah sakit dengan harapan anak dan istrinya bisa ditemukan. No, we came here to get help, and now they're saying that she never came here. Ray menjelaskan kronologis kejadian yang dia alami dari alasan kenapa anaknya dibawa ke rumah sakit sampai saat ini. Ray kehilangan anak dan istrinya tanpa alasan yang jelas. Dan satu hal yang Ray takutkan adalah rumah sakit ini melakukan sesuatu aktivitas ilegal, yaitu perdagangan organ manusia. Di mana Ray berharap jika anak dan istrinya masih bisa diselamatkan dari kebengisan rumah sakit ini. Why? I know they're still in there. Okay, what are their names?
Joanne and Perry Monroe. I'm Ray. Dengan bantuan bapak dan ibu polisi, akhirnya Ray bisa memasuki rumah sakit, bahkan meminta agar dokter yang tadi merawat Perry dipanggil kembali ke rumah sakit, di mana Pak Bethram yang tidak bertugas terpaksa kembali ke rumah sakit untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Where's Dr. Bertram? He went off call. He's probably at home. Sambil menunggu Pak Bethram datang, Ray meminta agar Pak Dokter membawa mereka ke ruang pemindai di lantai bawah. Pak Dokter menjelaskan jika ruang pemindai ada di lantai 3 dan membawa mereka masuk ke sana. Dan seperti yang tadi si ibu petugas administrasi, tidak ada aktivitas pemindaian hari ini, membuat Ray semakin yakin jika anaknya memang benar dibawa ke lantai bawah. Yeah, it doesn't prove anything. It proves no one had a scan at the time you say your daughter was here. Makes sense. Orang yang ditunggu pun akhirnya datang. Pak Bethram menjelaskan bahwa memang tadi Ray datang ke rumah sakit, namun tidak membawa siapa-siapa, melainkan merawat dirinya sendiri dengan alasan mengalami kecelakaan mobil. Dan ketika hendak akan dipindai, Ray malah menolak dan beralasan akan menunggu kedatangan istrinya di ruang tunggu. So I suggested maybe doing a head CT, which he refused. He insisted on going back out to the lobby to wait for his wife. Entah siapa yang jujur dan siapa yang bohong, Bapak petugas keamanan mengajak semua orang untuk mengecek rekaman CCTV. Tepat ketika Ray muncul, ia menjelaskan jika ia dan istrinya duduk di ruang tunggu. Alasan istrinya tidak terlihat lantaran dia duduk tepat di bawah CCTV, dan setelah dipercepat beberapa jam pun tidak ada tanda-tanda istri dan anaknya berada di sana. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Security system. Shit. You got nothing on my family going in. Tanpa adanya surat perintah, bapak dan ibu polisi tidak bisa melanjutkan lagi proses investigasi. Tidak ingin menyerah, Ray meminta agar mereka pergi ke SPBU atau tempat kejadian jatuhnya Perry, karena menurut Ray, ibu kasir SPBU melihat mereka pergi dari sana. She here at the service station with Perry Bell. She saw us together. There's a gas and go. It's a couple of miles from here. Ask her. Setelah ngeleo sebentar, Pak Bethram mengajak Ray dan kawan-kawan untuk menemui seorang dari bangsa kejiwaan. Dalam perjalanan menuju ke sana, Ray menemukan syal milik Perry. Tentu hal itu menjadi bukti jika memang Perry dan istrinya benar-benar ada di sana. It's Perry's. It's Perry's scarf. It's hers. Gentle. Is this her blood too? Di tengah ketegangan itu datanglah orang yang ditunggu, ibu dokter dari bangsa kejiwaan. Setelah mengenalkan dirinya, si ibu mengajak Ray ke tempat tertutup untuk pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini. You want to come somewhere more private and talk about this? Yeah. Good. Berdasarkan penuturan staf lain, jika sebenarnya Ray tidak menunggu Joe dan Perry melainkan sosok lain bernama Abby, istri pertama Ray 8 tahun lalu, si ibu tentu menanyakan apa yang terjadi pada Abby, apakah dia meninggal, dan apa yang menyebabkan Abby bisa meninggal. I was hoping you could talk a bit about what happened before the car accident. Meski tidak ada kaitan antara Abby dengan kasus ini, Ray tetap menjelaskan jika 8 tahun lalu saat Ray masih menjadi seorang pemabuk, ia berkendara dengan sang istri seperti biasa, di mana mereka malah mengalami sebuah kecelakaan. Ray tidak bisa menolong Abby dan hanya bisa menyaksikan dia meninggal dalam kecelakaan tersebut. Help me understand all this. Abby died in a car accident 8 years ago, and it kills me. Kejadian itu tentu mengguncang kejiwaan Ray sampai saat ini. Si ibu yang ingin memecahkan kasus tentang hilangnya istri dan anak Ray meminta dia untuk kembali ke SPBU dengan akan melakukan olah TKP, berharap mereka bisa menemukan titik terang terkait apa yang sebenarnya terjadi. I think we should take a look at the spot where Perry had her accident. Why? There's nothing there. Cukup berbincang dengan Ray, si ibu akhirnya memberikan hasil kepada bapak dan ibu polisi terkait kondisi kejiwaan Ray. Sebuah trauma yang ia miliki tentu sangat berpengaruh dalam kasus ini, dan besar kemungkinan jika sebenarnya Perry dan Joanna masih berada di tempat kejadian. Maybe you're all in on this, and maybe you're not. The fact is, my wife and daughter went down the hallway in this hospital and never came back. Sempat menganggap semua orang berkomplot, Ray akhirnya berhasil dibawa ke TKP. Di sana ia menunjukkan pada semua orang, menjelaskan terkait kronologis bagaimana anaknya bisa jatuh, di mana anjing polisi akan membantu mencari di mana Perry berada dengan mencium syal milik Perry yang saat ini berada di tangan Ray. The only thing that dog's gonna smell is that we were here earlier. We have to start somewhere, Ray. Di tengah kesibukan polisi, si ibu bertanya tentang kenapa Perry bisa jatuh. Ray akhirnya menjelaskan bahwa saat itu Perry kehilangan kotak bedak mainannya. Ia dan Joe tentu mencari di mana bedak itu. Namun ketika Ray sedang mencari di mobil, Perry malah dihampiri oleh seekor anjing sampai ke tepian. Tentu sebagai ayah, Ray mencoba untuk mengusir anjing itu dengan batu. Namun mungkin karena kaget, Perry malah terjatuh tepat ketika si anjing pergi. Me and Joe, we looked for it. She looked in the bathroom, I looked in the car, and then I lost sight of her for a second. I look up and there's this dog growling at her, and she spooked and fell. Di TKP polisi akhirnya menemukan di mana Perry mendarat. Mereka juga menemukan kotak bedak dan sebuah gumpalan darah yang sudah membeku. Ray tentu beranggapan jika itu berasal dari kepalanya, bahkan sempat menganggap jika darah itu besar kemungkinan sudah dipersiapkan oleh polisi. That's your daughter's blood? It's my blood.
Si ibu yang merasa yakin jika sebenarnya Ray mengarang semua ini menjelaskan jika mungkin saja Perry tidak jatuh, melainkan ia habisi dengan tangannya sendiri. Apalagi setelah si ibu tahu jika sebelumnya Ray pernah bersih tegang dengan sang istri, marah, kesal, rungsing, rudet. Hal itulah yang menjadi pemicu Ray tega menghabisi keluarganya sendiri. Namun setelah kejadian itu berakhir, Ray mulai sadar jika apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Tentu ia tidak terima dengan kejadian tersebut. Otaknya mulai menggenerate sesuatu yang jauh dari kenyataan, dan dengan keyakinan itu, si ibu pun menanyakan di mana saat ini Ray menyembunyikan mayat mereka. Where are they, Ray? Where did you put them? Ray. Ibu polisi yang mendengar hal itu akhirnya menangkap Ray dan akan dibawa ke kantor polisi. Namun baru juga akan diborgol, Ray melihat anjing yang tadi siang mendekati Perry sehingga Put it down, now! Everybody up! dengan keyakinan jika Perry masih hidup, Ray mengurung semua orang di dalam gudang, di mana ia sendiri kembali ke rumah sakit untuk mencari di mana keberadaan keluarganya. Give me the card. Mistake. Oh, we'll see. Sesampainya di dalam rumah sakit, ia menyamar menjadi seorang dokter, menghindari pandangan para perawat, kemudian memasuki lift yang akan membawanya pada kebenaran. Di dalam lift, Ray malah disulitkan dengan lantai bawah yang hanya bisa diakses jika Ray memiliki kunci. Kebetulan, bapak petugas keamanan juga memasuki lift untuk turun ke lantai bawah. Ray tentu langsung menodongkan pistolnya ke arah si petugas agar memberikan kuncinya dan... I'll take you to your family, all right? They're right downstairs, 30 seconds away. Give me the keys. Come here. Ya, si petugas akhirnya tumbang dengan kuncian yang Ray lakukan. Ray langsung turun ke bawah dan mendapati boneka milik Perry. Selain itu, ada juga perawat yang membawa organ manusia dari sebuah ruangan. Tentu hal itu menguatkan keyakinan Ray jika rumah sakit ini benar-benar mengurung keluarganya. Setelah menyisir seluruh ruangan, tibalah Ray di salah satu ruangan yang sedang akan melakukan operasi, yang ternyata orang yang akan dioperasi adalah anak dan istrinya. Ray tentu tidak mau jika anak dan istrinya menjadi korban. Atas kegilaan para dokter pun langsung menerobos masuk untuk menyelamatkan mereka berdua sehingga... Tasha, back against the wall! Mary! Sempat ada perlawanan dari para dokter, Ray dengan senjata yang dibawanya berhasil mengalahkan mereka dengan memanfaatkan sebuah kebocoran gas. You're not seeing things clearly. I think I feel more clear. Dengan cepat Ray membawa kedua anak dan istrinya dari rumah sakit. Di tengah perjalanan, Ray kembali dihadang oleh Pak Dokter. Namun Ray tidak ingin ambil pusing dan langsung menembaknya, sehingga Ray bisa pergi dari sana dengan cepat. Look, we just want to help you. Why don't you just put the gun down? Di perjalanan ketika Perry mengatakan jika lengannya masih sakit, Ray kembali menyanyikan lagu pelangi-pelangi berharap hal itu bisa membantu meringankan rasa sakitnya. Namun dari spion depan, kita akan dibuat terkejut dengan fakta sebenarnya bahwa Ray sebenarnya hanya sendirian saja, tidak berbicara dengan Perry ataupun Joanna, karena orang yang ia bawa bukanlah keluarganya, melainkan pasien lain yang saat ini hendak akan dioperasi. Karena fakta yang sebenarnya Can sometimes create an alternate reality, a false reality. To shield itself from trauma. ya, ternyata baik Ferry maupun Joanna, keduanya sudah meninggal dunia. Lantas, di mana keberadaan mereka? Ternyata, selama ini mereka tidak pernah keluar dari dalam mobil. Entah ini halusinasi atau benar-benar efek dari kecelakaan. Tapi yang pasti, Ray akan tetap menganggap jika saat ini dan kedepannya, ia masih hidup bersama anak dan istrinya. Tamat ending yang sangat membagongkan.